Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kelima membuat sebuah real-time trend. Nah, untuk real-time trend ini merupakan sebuah grafik yang membaca data secara real-time. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah slider, sebuah tank, lalu kita akan menggunakan sebuah real-time trend. Nah, pertama saya buat dulu windownya, cobaan 5 kan. Oke. Lalu kita ke bagian wizard, lalu cari slider, lalu kita pilih vertical slider. Nah, untuk slider sendiri kita akan beri nama slider 1 kan. Oke, lalu kita define slidernya. Nah, untuk slidernya, untuk minimum value kita buat dari 0, lalu untuk maximum value kita buat 100. Untuk type nya kita pilih memory rel. Jika sudah, kita tekan save, kita close. Nah, jika sudah, maka slidernya akan otomatis masuk ke kolom tag name. Lalu tekan OK. Lalu kita ke bagian wizard lagi, lalu pilih simbol factory. Di simbol factory kita akan mengambil tank, tinggal menekan T pada bagian keyboard, lalu kita ke bawah ada nama tanks. Di sini kita pilih tank 3, kita perbesar. Dah. Lalu kita akan mengambil tank cutaways nya sama seperti tadi. Kita pergi ke simbol factory, lalu di bagian atas tanks ada yang namanya tank cutaways. Kita pilih yang J cutaway 5. Jika sudah begini, kita pilih bagian cutaway nya saja, kita double klik. Nah, lalu kita di sini karena masih belum muncul window animation ya, kita bisa break cell-nya dulu. Nah, jika sudah, kita bisa double klik. Nah, lalu kita pilih ke bagian percent fill. Nah, untuk di percent fill kita pilih yang bagian vertikal. Nah, untuk di sini kita isi namanya EC. Jika sudah, kita tekan OK. Lalu kita define tag name yang bernama EC. Untuk min max value nya diatur dari 0 sampai 100 untuk maximum value nya, dan minimum value nya adalah 0. Type tag nya adalah memory rel, baru kita save, lalu kita close, lalu kita tekan OK. Pastikan sudah tercentang, lalu kita tekan OK lagi. Nah, di sini saya kasih script terlebih dahulu di application. Jadi sini untuk scriptnya adalah isi sama dengan slider 1 titik koma. Lalu untuk every millisecond ini kita buat 1, lalu kita validate. Jika tidak ada muncul pop-up window yang mengatakan error, maka sudah benar untuk scriptnya. Lalu kita tekan OK. Nah, untuk grafik real time nya itu bisa diambil di bagian kanan, berada di atas button yang warna merah, itu bernama real time trend. Kita klik sekali, lalu kita atur besarnya seperti mengatur pada rectangle. Nah, di sini kita double klik. Lalu untuk time span nya sendiri itu kita membuat seperti pada gambar ini.
Untuk time span-nya 1 menit dan intervalnya 1 detik. Sini time span-nya 30, kita ganti jadi 1, lalu untuk interval kita ganti jadi 1. Lalu kita isi pada bagian tag name. Di bagian tag name, expression bagian kolom 1, di sini kita isi tag name yang ada di slider yang kita buat tadi. Ini bisa kita double klik, lalu kita pilih slider 1, ini kita tekan OK. Nah, di sini kita bisa ganti warna tulisannya juga karena terlalu terang. Saya buat jadi warna merah. Nah, oke, sudah. Kita akan mengetes. Kita simulasikan untuk grafik real time-nya. Kita ignore, tekan OK. Nah, di sini pergerakannya setiap 1 detik dengan jarak 10 detik, 10 menit maksud saya. Nah, di sini karena kita belum menggerakkan slider ya, sini ada berwarna hijau, menandakan bahwa nilainya sesuai dengan nilai yang slider. Nah, jika kita ingin melihat pergerakannya, kita bisa naik turunkan slidernya. Nah, terlihat jelas pergerakan dari real time trendnya mengikuti sesuai dengan nilai dari slidernya. Nah, real time ini akan mengupdate setiap 1 detik karena kita men-setting untuk intervalnya selama 1 detik. Jika ingin update nilainya setiap 5 detik, tinggal ganti intervalnya menjadi 5 detik dan seterusnya. Oke, lanjut kita akan membuat sebuah historical trend. Nah, bedanya dengan real time trend, untuk real time trend adalah sebuah grafik yang menampilkan nilai secara real time, sedangkan untuk historical trend adalah grafik yang memunculkan nilai yang telah lewat. Jadi real time tidak bisa melihat ke belakang nilai-nilai yang sudah terlewat, sedangkan historical kita bisa mengeceknya. Nah, untuk historical trend bisa diambil di bagian kanan tepat di bawah real time trend yang bernama historical trend. Nah, di sini saya membuat historical trendnya di bawah real time trend, jadi bisa kita bandingkan. Nah, untuk historical trend yang pertama kita lakukan adalah mengubah centang pada log data di tag name pada slider. Nah, di sini kita bisa ke bagian tools, lalu kita pilih tag name dictionary, lalu kita ke bagian select, kita klik select. Nah, lalu kita pilih historic slider 1, tekan OK. Nah, di sini ada bagian yang namanya log data. Untuk log data kita centang, lalu jangan lupa untuk minimum value-nya 0, lalu max value-nya adalah 100. Jika sudah, kita save, lalu kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah konfigurasi seperti berikut pada historical trend-nya. Nah, untuk di historical trend sama seperti real time trend, kita double klik untuk memunculkan window properties-nya. Lalu untuk
nama historical tag-nya kita namai dengan histrend2. Nah, lalu di sini kita pilih time span-nya 1 menit. Di sini kita ubah menjadi menit. Nah, lalu untuk minimum value-nya pastikan sudah 0 dan 100. Lalu kita isi seperti pada real time trend, kita isi pada bagian kolom 1 tag name-nya, kita isi slider. Bisa kita double klik, kita pilih slider, tekan OK. Nah, jika sudah, karena ini tulisannya masih berwarna hijau, kita ganti seperti pada real time trend. Di sini saya pakai warna merah. Jika sudah, kita tekan OK, lalu kita define nama historical tag-nya tadi. Kita tekan OK. Lalu kita langsung save saja, lalu kita close. Nah, akan berubah. Nah, sebelum kita mensimulasikan historical trend, yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke menu spesial untuk mengkonfigur historical logging-nya. Nah, menu spesial ada di bagian kiri atas sebelah Windows, namanya spesial. Lalu kita klik, lalu kita pilih ke bagian configure, lalu cari yang namanya historical logging. Nah, lalu kita centang pada bagian enable historical logging. Untuk keep log filesnya kita pilih 1 days. Nah, jika sudah, kita tekan OK, lalu tekan OK lagi. Nah, jika sudah, hasil akhirnya akan seperti ini. Lalu kita bisa simulasikan. Nah, di sini masih blank. Jika kita atur untuk real time-nya seperti ini, kita atur. Nah, sedangkan historical berbeda dengan real time. Untuk historical kita bisa klik sekali, akan muncul pop-up properties-nya. Nah, di sini ada chart start, di mana ini memberitahukan dari dari bulan, hari, tahun, jam, menit, dan detik. Nah, di sini untuk jamnya sekarang adalah jam 48.34. Nah, karena di sini mulainya dari 48 dan untuk jamnya di sini 46, jadi tidak ada data yang terbaca. Nah, di sini kita ubah menjadi 48 40. Pastikan harinya sesuai dengan pada waktu di komputer atau laptop. Jika sudah, kita bisa pilih di sini bagian chart length-nya, kita pilih detik dahulu, lalu kita tekan OK. Nah, di sini akan muncul sebuah garis karena kita belum mengatur. Jika kita atur-atur, kita lihat gambarnya, kita lihat waktunya di 49.35 kita aturnya. Kita bisa lihat ada perubahan di situ. 49 kita ubah dulu dari 49.35. Kita tekan OK. Lalu kita untuk chart length-nya kita bisa pilih 10, jadi kita akan melihat perubahannya. Masih datar karena mulainya dari 49.35. Kita bisa bikin sekitar jam 48 45. Nah, sini bisa nampak ada
ada perubahan di sini. Kalau misalnya kita bikin pada 60 detik, menit, kita bikin jadi 10 menit, dari 445 sampai 58 nya. Kebetulan di sini masih jam 51, jadi untuk dari waktu di atas 51 ke atas itu maka akan kosong di sini, jadi hitam layarnya. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat data sebelum waktu ini, kita bisa mengubah jam, hari, jadi kita bisa ngatur waktunya di sini sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan untuk real time trend hanya bisa menampilkan secara real time, jadi kita tidak bisa melihat ke belakang nilai-nilai yang sudah terlewat. Nah, itulah bedanya antara historical dengan real time. Bisa kita atur. Kita bisa lihat pada jam 51.29 sampai sekitaran 50 jam 52 lebih. Kita bisa melihatnya di bagian historical trend ini. Nah, kita bisa lihat besarnya. Di sini saya ubah dulu ke 10 detik, terlalu ke menit, bikin 3. Nah, kita bisa lihat perubahannya dari 529 sampai 5259. Kita bisa lihat banyak perubahan, sedangkan di sini hanya perubahan yang kita atur, lalu di sini kita ditampilkannya secara real time, sedangkan ini bisa dilihat sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.